Baik, saya akan langsung masuk saja ke dalam sesi fokus series kita hari ini. Jadi fokus series ini kita akan cukup detail akan membahas salah satu kategori produk yaitu ACP. Dan hari ini kita kehadiran Alucor. Alucor ini temanya lebih menarik lagi, aluminium core panels. Dan apa sih aluminium core panels itu? Dan untuk itu seperti biasa saya tidak sendiri, pasti akan selalu ditemani oleh seorang profesional reviewer. Dan hari ini kita kehadiran Pak Agus Hendriadi. Beliau adalah Direktur Arsitektur Desain Laboratory Partnership Indonesia. Selamat siang Pak Agus. Ya, Pak Bayu. Terima kasih Pak sudah hadir di sesi hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga diundang. Baik. Dan Pak Agus juga nanti akan mendengarkan paparan secara langsung dari perwakilan Alucor. Dan hari ini kita kehadiran Pak Henry Lim. Beliau adalah Country Manager Indonesia dan Brunei untuk Alukobon dan Alucor ya Pak Henry, betul ya Pak? Ya, Alucobon, Alucor, dan Alucolux. Nah, jadi memang fokus series ini kita akan dibagi menjadi 3 series, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan ini adalah series kedua yang akan membahas apa itu Alucor dan apa itu Aluminium Core Panels. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya kita akan banyak mendengarkan paparan dari Pak Henry. Dan nanti di sela-sela paparan dari Pak Henry, Pak Agus sebagai praktisi akan menanggapi secara langsung. Dan bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi bertanya, silakan bertanya di kolom chat. Jadi nanti setelah sesi berakhir kita akan bacakan semua pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dan akan langsung dijawab secara langsung oleh Pak Henry dan tim Alupod. Baik, silakan Pak Henry. Jadi hari ini, jadi mungkin orang-orang mungkin teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin belum pernah dengar Alucor. Tapi Alucor adalah salah satu produk dari Alucobon juga. Jadi itu yang mungkin tidak umum, tapi sebenarnya produk ini bukan produk baru dan sudah merupakan produk yang sudah ada sejak 1994. Jadi ini bukan produk baru, ini udah 30 tahun produk ini. Tapi memang belum mungkin masih asing di Indonesia, tapi sudah digunakan di banyak negara selain Indonesia. Itu sudah digunakan di Filipina, di Jepang, di Taiwan, di Australia, atau negara-negara Amerika dan Eropa, Cina juga menggunakan Alucor. Saya mulai langsung. Mungkin saya perkenalkan dulu perusahaan Alucobon seperti biasa dengan video aja ya Pak ya.
Oke. Terima kasih sudah melihat video tentang company profile kami. Jadi mungkin sedikit saya jelasin sebelum saya mulai ke produk Alucor. Kita adalah perusahaan dari Swiss. Perusahaan kami adalah perusahaan yang berfokus pada core material. Jadi mungkin selama ini di Indonesia orang-orang mengenal Alucobond itu hanya ya udah ACP gitu. Perusahaan ini cuma jual ACP, enggak, kita nggak jual ACP. Kita nggak mungkin kalau hanya jual ACP, itu perusahaan ini bisa sampai mendunia. Jadi kita adalah perusahaan worldwide. Kita bukan hanya menjual Alucobond, kita punya 42 produk dan mensuplai ke banyak industri. Jadi tadi mungkin dilihat videonya bingung kok yang ditampilin ada kertas, ada kayu, ada transportasi, ada macam-macam ya. Ada yoga, orang lagi yoga gitu ya. Oke, jadi Alucobond itu adalah perusahaan komposit. 3A Komposit adalah perusahaan komposit. Kita fokus di komposit, jadi kita salah satu kayak yoga, itu ada karpet yoga, itu kita bikin karpet yoganya, itu adalah produk komposit. Kita juga ada bikin bumper mobil, seperti ini yang dari plastik, atau polikarbonat, atau akrilik, atau produk-produk display untuk iklan, dan juga produk-produk dari kertas seperti foam board, produk-produk untuk printing, perusahaan-perusahaan printing. Juga untuk transportasi kita seperti floor dari bus, floor dari tren, atau kabin-kabin untuk kabin-kabin kapal, dan juga interior kapal, serta wind turbine. Jadi ada khusus kita bikinin black wind turbine ini. Ini adalah salah satu main bisnis kami di wind turbine, dan juga di transportasi sama di display material. Selain itu kita juga ada architecture product. Nah, untuk Indonesia saya country manager untuk architecture product di Indonesia. Jadi bukan hanya Alucor, Alucobond, Alucolux, tapi kita ada banyak lagi yang berhubungan dengan architectural product, itu kira-kira. Oke, kita perusahaan Alucobond adalah perusahaan di bawah 3A Composite Group yang jarang sekarang orang tahu. Jadi di Indonesia orang tahunya Alucobond adalah nama perusahaan, sebenarnya bukan. Alucobond bukan nama perusahaan, Alucobond adalah brand yang sudah mungkin karena terlalu sering didengar sehingga menjadi kayak kalau mau cari ACP cari Alucobond gitu. Oke, selain itu kita sebenarnya ada produk Alucor. Oke, produk Alucor adalah produk honeycomb panel. Dia adalah sebuah produk core jenis lain, tapi bisa digunakan di industri, macam-macam industri, salah satu industri bangunan gitu. Sedikit saya perkenalkan dari video biar agak mudah. Apa sih Alucor? Itu seperti apa sih bentuknya? Gitu. Saya coba jelasin lebih mudah lewat video. Ini adalah core ya, jenis core ya, bentuknya kayak honeycomb, terbuat dari aluminium dan bisa di stretch. Kelebihan dari Alucor adalah ringan. Jadi Bapak lihat satu orang yang bawa panel sebesar ini dengan mudah tanpa harus menggunakan alat.
Oke, Alucor itu kelebihannya adalah sangat perfect flatness. Kenapa bisa perfect flatness? Beda seperti Alucobond yang hanya 4 mili sehingga dia tidak bisa perfect flatness ketika untuk panel-panel yang besar sekali. Jadi kadang-kadang untuk gedung itu kan kita nggak mungkin pakai panel itu kecil-kecil. Kita butuh panel yang besar, panel yang panjang. Jadi tapi permasalahannya kalau panel yang besar dan panjang, permasalahan umumnya yang terjadi adalah tidak flatness. Jadi Alucor itu untuk menjawab hal ini sehingga kita bikin sebuah material yang punya core, punya structural sehingga bisa flatness sendiri tanpa pendukung gitu. Terus dia outstanding impact resistant karena dia tebal, dia punya honeycomb structure sehingga dia punya kekuatan impact resistant yang baik. Excellent pilness kita udah uji coba, udah kita tes. Jadi kita bisa buktikan lewat tes-tes kami untuk peel strength-nya. Jadi nggak usah khawatir, oh ini honeycomb bisa lepas nih panelnya. Nggak. Kalau di Alucobond, panel ini sudah benar-benar kuat sekali. Jadi tidak mudah untuk di-peel. High rigidity, udah pasti sangat high rigidity. Durability, ya, dia bahkan bisa digunakan untuk roof, bisa diinjek langsung. Dan bisa jadi maksudnya untuk kanopi atau apa dia atau atap dia bisa langsung diinjak untuk maintenance. Isi proses, yes, paling mudah isi proses. Terus full cycleless. Kenapa? Karena ini terbuat dari aluminium semua, sehingga kalau dilumur lagi ya jadi barang ini lagi. Jadi boleh bilang ini 100% sustainability product. Made in German is 1994, jadi bukan produk baru. Sudah cukup lama, 30 tahun lebih. Kita punya REWE certificate, kita punya SIP building certificate, kita punya building certificate tentunya. Untuk gedung, kita punya ISO, DIN, dan sebagainya, lengkap. Kita bisa kasihkan sertifikatnya dan bukti-buktinya. Kita juga ada marine certificate untuk digunakan untuk SIP. Karena banyak produk ini digunakan untuk star cruise kayak gitu, ya, cruise kapal-kapal. Pabriknya sama, pabrik Alucobond juga. Jadi diproduksi di pabrik kami sendiri, di pabrik Alucobond. Oke, sedikit gambaran tentang honeycomb. Kenapa kita memikirkan produk ini? Jadi produk ini pertama kali 1994 nggak ada yang pakai, nggak ada yang pernah berpikir ke arah sana. Tapi Alucobond sudah mulai menciptakan produk ini. Jadi kita ada pionir pertama yang memikirkan aluminium kompos panel yang menggunakan honeycomb untuk menjaga structure flatness dan sebagainya untuk gedung dan untuk pemakaian industri lainnya. Jadi kenapa kita memikirkan konsep itu? Karena kita melihat dari alam bahwa honeybee dan sebagainya itu menggunakan honeycomb sebagai heksagonalnya untuk sarang mereka. Terus honeycomb ini memang merupakan sistem perfect structure, sehingga kelihatan simple, kelihatan ringan, tapi dia perfect structure. Sebenarnya kalau kita tarik balik ke histori, sebenarnya dari 3000 tahun lalu manusia sudah memikirkan bahwa honeycomb adalah sebuah produk, sebuah sistem structure yang baik untuk gedung. Jadi itu malah dari Pantheon in Rome 3000 tahun yang lalu. Jadi udah cukup lama gitu. Produk ini dipakai untuk aerospace, untuk railway, untuk marine, untuk otomotif, untuk industri sport, industri and sport, furniture, packaging, bahkan building construction-nya. Untuk hari ini saya akan lebih fokus ke building construction. Kenapa pemikiran digunakan di building construction untuk produk ini adalah karena ada beberapa gedung-gedung yang membutuhkan strength untuk
wind load strength, wind load pressure. Wind load pressure-nya itu sangat tinggi. Jadi untuk produk-produk seperti alukobon atau produk ACP itu sangat riskan karena heat dari wind pressure-nya cukup tinggi, sehingga penggunaan alukor itu adalah solusinya. Selain itu bisa untuk roof dan tidak membutuhkan special substructure untuk produk ini. Terus kelebihannya lagi, dia udah jelas fire retardant karena dia benar-benar produk pure aluminium. Hanya ada memang adhesif sehingga masuk kategori A2 classification untuk produk ini. Sound absorption yes, karena dibanding dengan ACP, dia sound absorption-nya pasti lebih baik karena dia punya ketebalan dari 4 mili sampai dengan 25 mili. Jadi kalau ada yang membutuhkan 50 mili, bisa kita bikin sampai 50 mili. Jadi bisa sangat tebal ya, cukup tebal. Ini kenapa saya bilang wind pressure, karena beberapa negara yang merupakan daerah typhoon area itu membutuhkan material seperti ini, bukan ACP. Mereka membutuhkan wind pressure yang lebih tinggi, antara 3 kPa sampai 6 kPa. Jadi inilah kenapa Alukobon menciptakan Alukor untuk produk-produk untuk gedung, bahkan untuk produk industri lainnya. Seperti ini bentuk dalamnya. Jadi komponen ini kira-kira simpel sekali, bentuknya kayak honeycomb. Dia punya shell antara 6,3 sampai 19 mili shellnya. Terus thickness di atasnya sama bawahnya itu biasa seimbang antara 1, 0,5 seperti itu. Kecuali untuk yang corrugated. Kalau untuk corrugated 4 mili kita bikin 0,7, 0,5. 0,7 di atas, 0,5 di bawah. Hanya untuk yang 4 mili saja. Di luar itu semua biasanya 1 yang kita saranin, 1 mili atas, 1 mili bawah. Gitu. Pak Hendrik, sorry mau tanya dong. Ya, silakan Pak. Honeycomb-nya itu di finish saya, Pak? Honeycomb-nya enggak Pak, karena itu bagian dalam tadi seperti video itu dia benar-benar raw, tidak ada finish apa-apa Pak, masih mill finish di dalamnya. Oh, oke. Kira-kira itu. Kita punya produk ada beberapa, yaitu kita ada 2 produk untuk Alukor, yaitu tadi yang saya bilang ACCP. ACCP adalah Aluminium Corrugated Panel, sehingga dan juga honeycomb panel. Jadi kita bagi 2. ACCP itu untuk yang 4 mili, kalau honeycomb panel itu untuk yang 6 mili sampai dengan yang 25 mili. Jadi ada 6, 10, 15, 20, 25 ketebalannya. Kalau ACCP, tadi ACCP saya salah. ACCP ada 2, yaitu 4 dan 6 ketebalannya. Untuk skinnya itu kalau ACCP itu atasnya 0,7, bawahnya 0,5. Kalau honeycomb itu dia bisa milih. Bisa 1 atau 0,7 nanti itu lebih customize. Oke. Terus Alukor ACCP, saya jelaskan dulu tentang ACCP. ACCP itu yang tadi sudah saya sebutin 4 dan 6. Width-nya itu adalah 1250 mm, 1250 mm dan 1500 mm. Itu ke lebarnya. Panjangnya itu 6 meter. Jadi bisa sampai 6 meter. Maksudnya bukan 6 meter ya pesannya ya. Jadi Bapak boleh pesan ukuran apa aja, tapi maksimalnya 6 meter. Jadi bisa, nanti mau pesan 45-20, nanti kita potongin 45-20 gitu. Jadi nggak harus 48-80, nggak perlu. Kita bisa potongin nanti. Aplikasinya tentu kalau untuk gedung yaitu untuk fasad, soffit, balkoni, interior wall, dan ceiling. Segmennya hampir semua segmen menurut saya, airport, railway, stadium,
residential, commercial, building, office, mall, everything's hospital. Khususnya gedung-gedung yang membutuhkan fire retardant kelas A2, ya ini salah satu pilihannya juga karena dia masuk classification A2. Dan kalau membutuhkan material yang flatness, besar, panjang, 6 meter, ini juga salah satu pilihannya. Kalau ingin bikin kanopi atau kanopi cantilever yang panjang tapi maunya flat, kalau pakai SCCP nggak bisa. Kalau SCCP nanti dia efek gravitasi membuat SCCP itu agak melengkung. Tapi kalau menggunakan corrugated panel ataupun honeycomb panel itu bakal bagus banget. Dia akan flat sekali. Ini untuk honeycomb panel. Panel thickness-nya 10, 15, 20, 25. Width-nya 1250 sama 1500. Length-nya juga sama, bisa sampai 6 meter. Jadi boleh pilih nanti mau 2 meter, 3 meter, atau nggak harus pas-pas lah, 42, 43 gitu, nggak apa-apa. Kita bisa potongin, Pak. Jadi tujuannya kenapa? Karena otomatis Bapak bisa saving waste. Nantinya Bapak atau Ibu bisa saving waste. Bisa ini ya Pak, tadi, sorry Pak, balik lagi Pak. Ya, Pak. Tadi itu bisa sampai 6 meter Pak panjangnya? Bisa sampai 6 meter. Sebenarnya kalau untuk yang tebal 25 itu bisa sampai 9 meter. Oh, nah bisa untuk sampai 9 meter. pasangnya Pak, ini kan ukuran normalnya kan 1250 sama 1500. Itu satu panel besar ini nggak perlu kasih stiffener di tengahnya lagi kalau waktu pasang? Nggak perlu perlu. ada stiffener di tengah sama sekali, tidak perlu. Stiffener samping juga sebenarnya dia sudah kaku sekali materialnya. Kaku sekali, jadi nggak ada kayak resiko nanti dia akan twisting seperti ACP. Kenapa ACP butuh stiffener? Karena ACP itu bisa twisting, dia bisa twist ya, karena 4 mili kan. Tapi kalau panel seperti ini dia tidak mungkin twisting, resiko twistingnya kecil. Jadi dia sebenarnya cukup dengan CQL gitu, itu cukup sekali. Terus dia ringan Pak, dia cuma kalau yang 4 mili itu hanya 4 kiloan, 4,5 kiloan gitu per meter persegi. Jadi semua ketebalan Mbak ya, dari 10 mili sampai 25 nih sama treatmentnya ya, stiffenernya? Treatmentnya sama, itu kelebihan dari produk ini, karena memang dia ada produk yang punya structure Pak, structure core ya. Oke. Jadi menurut saya sangat bagus kalau dipakai di ceiling yang cantilever gitu ya. Itu bagus sekali, karena kita sering ketemu bahwa ceiling tuh kok kelihatan ada wave gitu ya. Padahal lorongnya panjang gitu. Tapi kalau di menggunakan produk ini tidak ada risiko itu lagi, pasti flat sekali. Salah satu, ya Pak. Ya, Pak Henry sedikit menambahkan Pak Agus dan juga tadi suggest Pak Henry untuk penggunaan Alucor ini untuk di ceiling. Nah, biasanya kan ceiling itu kan suka dibikin bolongan untuk jalur jalur ducting gitu Pak, atau jalur air gitu. Nah, ini sebelumnya itu ya, kalau misalnya memang sudah kita ketahui ada jalur-jalur yang akan dilewati oleh di ceilingnya pada saat kita memasang Alucor ini Pak. Apakah kita bisa lakukan itu di site langsung di cut gitu, mengikuti bisa secara langsung, atau harus dari awal dan dimanufaktur di pabrik gitu Pak? Tidak harus Pak, bisa dipotong di site. Pakai jigsaw saja bisa, pakai jigsaw biasa itu bisa. Jigsaw yang jigsaw tangan bisa. Dan itu tidak akan menurunkan dari segi kualitasnya Pak? Tidak akan mengurangi kualitas, tidak akan ada risiko delamination, tidak Pak, aman sekali. Nanti saya akan showkan beberapa video cara fabrication-nya nanti. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali Pak Henry. Baik. Ini adalah salah satu proyek Alucor yang cukup besar, yaitu Beijing Dancing Airport. Itu adalah by Jara Hadid, desainernya. Kita memasang seluruh atap ini yang melengkung-melengkung ini menggunakan Alucor.
dan juga bagian nanti saya akan showkan bentuk kolomnya juga itu menggunakan Alucor. Jadi banyak orang bilang ngaku-ngaku mereka mengerjakan phasing dancing ini, ya, saya tahu banyak produk, tapi saya akan showkan bahwa sebenarnya Alucor lah yang digunakan di produk ini, di gedung ini. Kalau nggak salah fase engineer itu Arup, kalau nggak salah. Oke, ini adalah tabel yang memperlihatkan berapa rigidnya perbandingan antara Alucor, Alucobond, aluminium, dan steel. Kita bayangkan steel itu harusnya yang paling bagus gitu ya dari sisi rigidity itu. Dari kita compare dengan berat ya, dari rigidity-nya itu paling bagus itu masih tetap Alucor dari sisi rigidnya. Produk ini punya kelebihan, dia bisa dibentuk seperti apapun, bahkan 3D curve pun bisa. Jadi yang orang kebayang, oh ini kaku nih, pasti ini enggak. Produk ini sudah didesain supaya bisa dibentuk seperti apapun, bahkan 3D curve sekalipun itu bisa. Dibor, ditekuk, feel strength-nya tidak diragukan. Banyak produk yang bisa dibikin dari sini, pintu segala bisa juga. Nah, dia bisa di cutting, dia bisa di milling, drilling, folding, bending, press form. Dia bisa di press form. Kalau ACP nggak bisa di press form. Dia bisa di press form, dia bisa di join and fixing, dia bisa edge covering, dia bisa laminating. Laminating itu beberapa perusahaan pakai Alucor ini sebagai bagian raw materialnya. Nanti dia laminate bagian atasnya, baru dia tempel. Gitu. Ada yang tempel pakai HPL, ada yang tempel pakai lamination, laminating printing dan sebagainya sebagai dasar. Pak Henry. Terus bisa, ya. Sorry, motong lagi. Boleh, nggak apa-apa Pak. Lebih enak gitu. Ini mau tanya, ini kan biasanya drilling nih atau milling ini, berarti kan dia ya anggap aja ini pemahaman saya ya. Jadi kan dia ceritanya merusak si honeycombnya, lalu dia merusak lemnya. Ya. Nah, efek dari situ ada ini nggak apakah dia tidak akan berubah performance dari segi dia nempel di core aluminium core-nya atau gimana? Apa ada penurunan? Gimana tuh Pak? Kalau penurunan gini Pak, kalau drilling kan sebenarnya nggak besar ya, kecil-kecil sebenarnya. Maksudnya bagian-bagian kecil. Ya mungkin ada yang deket-deket gitu ya. Tapi kita udah coba itu tidak berefek terlalu banyak Pak dari sisi perubahan ininya, dan satu hal yang jelas kita garansi bahwa dia tidak akan elimination, itu yang paling penting. Dan kita ada cara-caranya untuk sistem drillingnya, sistem pengikatnya gitu, itu ada cara-caranya Pak. Nanti kita bisa training aplikatornya, kita bisa kasih manual instructionnya supaya mereka gunakan melakukan fabrikasi sesuai dengan standar pabrik, gitu Pak. Oke. Saya terusin. Tadi laminating, ada lacquering spray, bisa di spray langsung, bahkan di printing untuk perusahaan advertising. Jadi di beberapa negara mereka tidak tempel seperti kita. Kalau kita kan pakai stiker tempel untuk advertising. Tapi ada beberapa negara mereka langsung cap di Alucor ya, gitu Pak. Terus bisa untuk printing, gluing itu untuk dimodif material itu menjadi raw material yang sebagai bagian dasar dari sebuah barang. Sistem aplikasi, ya Pak. Izin saya langsung tanya Boleh. lagi Pak. Ini kan sepertinya Alucor ini sangat multi purpose ya, bagus ya. Bisa buat signage gitu, kita bisa bikin mungkin desain atau mungkin desain tertentu gitu. Berarti memang dari Alucor sendiri sebagai manufaktur betul-betul bisa mengikuti desain, atau mungkin dari awal desainer gitu saya pengen ini nih sebenarnya bukan untuk fasad gitu ya, untuk signage misalnya, atau tadi untuk sekarang kan udah mulai banyak istilahnya
kitchen kitchen set Kitchen set, ya. gitu. Berarti Benar. ini Bisa. bisa dilakukan juga Bisa. seperti itu ya, Pak? Bisa, Pak. Bisa untuk kitchen set, bisa untuk door, pintu. Itu juga banyak yang gunakan untuk pintu rumah ya. Iya. Bahkan untuk kabin-kabin. Jadi kalau marinir gitu, kapal-kapal perang gitu, mereka pakai ini untuk kabin-kabin soldier di kapal gitu. Itu karena kenapa? Karena ringan, Pak. Produk ini ringan. Berarti bisa dibilang untuk partisi juga kemungkinan masih bisa ya, Pak? Bisa untuk partisi di interior, bisa juga. Partisi interior. Jadi multi-purpose, Pak. Jadi sebenarnya saya agak-agak bingung juga karena jelasin ke gedung, tapi ini sebenarnya produknya multi-purpose produk. Jadi bisa digunakan di gedung, bisa untuk furniture, untuk industri lainnya. Banyak industri bisa pakai produk ini, Pak. Jadi ada kayak shipbuilding yang pembuat kapal itu juga menggunakan produk ini, gitu. Tapi saya akan coba fokus tetap di gedung kan, kita bahas gedung ya. Kita kembali lagi. Jadi silakan. Jadi sistemnya ada macam-macam sistem yang nanti kita akan bisa share ke teman-teman. Kalau nanti ada proyek, kita akan share bagaimana sistem kerja atau fabrikasi untuk interior cladding, untuk clamping, untuk suspended vertical panel layout atau horizontal panel layout. Nanti itu kita ada data ya semua. Nanti kita bisa share kalau Bapak atau Ibu punya proyek. Kita akan bantu dari sisi technical, fabrication. Kita tentu akan coba training atau kita akan cariin aplikator untuk ini. Karena ini memang masih produk yang cukup baru lah bagi beberapa orang di Indonesia, nggak umum. Yang penting itu sorry Pak Henry, ya Pak, bisa untuk ini untuk pemasangan atap. Saya sih terus terang aja saya penasaran untuk atap, kan belum atap, ada ya, Pak, ya? ACP dengan atap itu nggak ada. Ya sorry, atap dengan ACP itu tidak ada. Alukor. Ya. Emang ini sebenarnya bagus sekali buat atap, Pak. Karena kalau atap pakai ACP diinjek kan bisa jeblos. Wah, ya nggak mungkin. Nggak mungkin, gitu kan? Bisa mungkin, tapi resiko jeblos kadang diinjek orang waktu bersihin itu susah, gitu. Maintenance jadi susah. Tapi Alukor ini bisa, dan dia bisa dibentuk, Pak. Saya itu secara hadit di proyeknya di Beijing Dancing itu dia menggunakan Alukor karena Alukor bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh desain arsitek tersebut, gitu Pak. Jadi arsitek punya ide dan sebagainya bisa terakomodir dengan produk ini. Kalau ini mungkin lebih ke bahwa dia tadi udah saya jelasin di video sebenarnya, tapi saya ulang lagi, dia adalah non thermoplastic core. Jelas dia non thermoplastic core karena dia tidak memiliki plastik atau jenis core seperti ACP. Dia pure aluminium, high durability ya. Dia klasifikasi A2, super flatness. Dia menggunakan sistem painting PVDF atau PV. Tapi kalau nanti Bapak bilang, oh saya mau untuk interior doang gitu, bisa request ke kami. Untuk Alukor kita akan coba akomodir itu. Mungkin mau hanya untuk interior, saya nggak mau PVDF gitu. Itu coba kita nanti bisa akomodir, Pak. Terus ya di sini kita ada value added service available for Alukor. Jadi kita bukan hanya panel, tapi kita juga menawarkan value added service seperti bagaimana membuat dan membentuk material tersebut supaya menjadi ready to install. Nah, yang tadi saya sebut ready install itu adalah Aluclad. Alukor Clad adalah material yang kita value added service kami, di mana material tersebut kita bikin sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi itu juga Alukor, tapi kita sebut Clad. Kenapa Clad? Karena kita akan bentuk panel tersebut ready to install. Jadi main kontraktor atau aplikator bisa kirim ke kami gambarnya. Kita akan satu panel kita bikinin jadi, termasuk stiffenernya. Jadi seperti ini. Jadi honeycomb-nya kita taruh, kita bikin nampannya, kita taruh stiffenernya. Jadi
terus kita kirim ke aplikator untuk dipasang, berikut sama sistemnya, sistem pemasangannya itu akan kita sediakan semua. Jadi itu benar-benar ready to install. Jadi aplikator udah nggak usah pusing, pokoknya tinggal ini finish good, gitu, kayak pasang pintu, gitu. Nah, kita mengerjakan sampai seperti itu, kayak sealing system, joinnya seperti apa, metal covering joinnya. Jadi berbeda sama ACP yang kita serahkan ke aplikator umumnya. Oh, ini ada edgingnya ya, Pak? Sudah termasuk bisa di edging, Pak. Ya, kita edgingin nanti. Jadi kita edgingin tepi-tepinya. Jadi udah satu panel nih, jadi nanti kita edgingin tepi-tepinya, terus udah jadi panel yang bagus ya, rapi gitu. Terus kita pasang stiffenernya, Pak. Jadi udah ada stiffenernya, nanti kita pasangin. Berikut sama siku-siku stiffenernya untuk sekrup gitu. Oh, itu ini kita termasuk suruh sistem ya, Pak? Satu sistem jadi. Tapi tentu kita butuh gambar dari arsitek, survei location dan sebagainya ya. Nah, sistem-sistemnya macam-macam. Kita akan kita promosikan adalah non sealant sebenarnya, tapi bisa juga sealant untuk kebutuhan tertentu seperti untuk atap, untuk kanopi tentu harus tetap pakai sealant. Di luar itu mungkin bisa pakai open join, yaitu tanpa sealant. Itu pakai clip, sistem clip. Atau untuk sealing kita juga udah akan preparein semuanya berikut siku-sikunya untuk menggantung jika mau dipakai buat sealing. Gitu, kita akan preparekan semuanya. Itu feature-featurenya yang bisa kita coba offer buat customer supaya mempermudah pekerjaan di proyek buat aplikator-aplikator maupun main kontraktor atau bahkan owner. Berarti ini Alucor bukan boardnya aja ya, Pak ya, termasuk fixing, edging, ya bisa, Pak. Bisa. Jadi mau pesan panel aja boleh, karena kan kita nggak tahu nanti digunakan buat apa, ya, tapi bisa juga kalau memang sudah ada desainnya, bisa kita coba bantu dari sisi value added service kami, gitu Pak. Kita ada engineering yang akan melakukannya. Anchor-nya, fixing-nya, semua kita akan sediakan. Semua. Oke, technical sheet ya. Iya, Alucor, Pak. Technical sheet tentu kita akan supply buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu kalau memang membutuhkan. Tentu kita udah lengkap sekali, sertifikat kita juga lengkap sekali. Ada kebutuhan dan technical yang dibutuhkan, lead mungkin, green building, sertifikat itu ada semua. ISO semua ada. Atau technical test itu kita semua akan sediakan. Kira-kira itu project reference, mungkin salah satunya adalah Dancing Airport. Itu adalah proyek Alucor yang cukup besar. Nah, seperti ini kolom-kolomnya. Jadi bisa dibentuk seperti tidak umumnya gitu, Pak. Terus untuk ceiling topi di atas gedung, untuk ceiling-ceilingnya, soffitnya itu bisa, dan sangat flatness. Bapak bisa lihat ini di Prancis. Terus ini juga menggunakan di bagian crown-nya, dia gunakan Alucor untuk fasad gedung, sehingga dia lurus, sangat lurus dan besar. Jadi hanya satu panel, cukup satu panel. Jadi tinggi sekali panelnya. Bisa 9 meter, ini bisa 9 meter. Pak Henry, izin bertanya Pak, itu. Jadi kan kalau kita ngomongin ACP kan pasti ini adalah material yang cukup fleksibel ya Pak Agus ya, yang mungkin bisa di-bending, tadi bisa dibentuk. Nah, dari segi radius bendingnya sendiri itu maksimal bisa kita lakukan sampai berapa ya Pak? Radius sih tergantung nanti desainnya ya Pak ya. Nanti kita lihat desainnya. Sebenarnya mau ditekuk balik bisa aja. Tapi tergantung tebalnya juga, karena kalau tebal 25 balik juga agak susah. Nanti kita bisa cari solusi buat teman-teman desainnya seperti apa dulu, nanti kita coba gitu. Tapi saya yakin ini lebih fleksibel dibanding ACP. Nyambung pertanyaan Pak Bayu,
Pak Henry, itu waktu di bending di roll itu yang melakukan roll ini dari Alucore-nya atau dari Aplikator. aplikator? Bisa dari kami, kalau memang Bapak mau pesen yang tadi value added service. Kalau value added service berarti kita yang kerjakan. Tapi kalau Bapak mau dari aplikator, kita paling akan coba lihat mesineri mereka bisa mendukung atau tidak. Kalau mendukung, maka bisa dilakukan di aplikator, Pak. Karena aplikator di Indonesia juga udah banyak yang punya role, three role system mereka sudah punya, ya. Dan CNC mesin mereka juga udah punya. Oke. Dan satu lagi nih, Pak Henry dan Pak Agus. Tadi saya tuh tertarik Alucore ini tuh cukup kuat untuk menahan beban gitu ya, Pak Henry. Tadi mungkin saya agak terlewat, cuman saya tuh pengen menanyakan beban maksimal yang bisa ditahan oleh Alucore ini tuh berapa kilogram gitu ya Pak? Dan apakah kan sekali lagi fasad ini kan memang ACP ini kan biasanya dipakai di fasad untuk area paling depan sebuah proyek gitu Pak. Pasti kemungkinan pada saat maintenance terbentur dan sebagainya gitu, itu dari Alucore sendiri apakah sudah ada tes beban bisa menahan sampai dengan berapa kilogram dan bisa tahan benturan sampai berapa besar gitu mungkin Pak Henry? Ada. Mungkin saya coba share video aja kali ya, tesnya ya. Boleh Pak. Dan maaf satu lagi, jarak rangka kalau misalnya kita mau manfaatkan Alucore ini menjadi atap gitu ya Pak misalnya, itu disarankan jaraknya berapa sentimeter atau berapa meter gitu Pak idealnya? Sorry Pak, jarak apa Pak? Sorry. Jarak rangkanya Pak untuk kalau misalnya ini dijadikan atap gitu kan Pak, karena kan ini cukup menarik nih gitu. Itu pasti kan akan kekuatannya juga mempengaruhi. Kembali ketebalannya sih Pak. Jadi kan kita punya pilihan banyak banget ya ketebalannya. Ada yang dari 4 mili sampai 25 mili. Kalau Bapak pilih yang tebal ya tentu tidak perlu terlalu banyak pendukung di bawah. Ya mungkin satu panel cukup gitu. Tanpa harus ada ini. Tapi kalau mungkin cuma 4 mili, 6 mili sampai 10 mili itu mungkin harus ada pendukung. Setiap mungkin 2 meter itu harus ada pendukung di bawah. Tapi kalau 25 gitu atau 50 mili itu tebal ya, itu aman Pak. Nggak apa-apa dicek. Itu mungkin kita lihat tesnya. Oke, mungkin saya sambil tanya ke Pak Agus ya Pak. Mungkin Pak Agus sebagai praktisi gitu, biasanya pada saat mendesain sebuah fasad itu hal-hal apa sih Pak yang perlu diperhatiin Pak, khususnya pada saat misalnya pemilihan sebuah material seperti ACP gitu. Kalau dari sisi praktisi dari Pak Agus Pak. Jadi sebenarnya sih standar sih ya. Tapi yang urutannya nomor 1 pasti saya akan menanyakan tentang fire rate-nya, tentang api. Itu nomor 1. Karena kan kita udah tahu lah banyak kejadian ya gara-gara ACP. Nomor 2, tapi ini karena Alucore ini tidak menggunakan core PE, saya rasa sih, dan tadi Pak Henry juga sudah bilang A2 ya, ini standarnya fire rate-nya A2, jadi saya rasa ini sudah memadai dan sangat buat kita nih sebagai konsultan ya sangat merekomendasi lah karena sudah A2. Lalu nomor 2 yaitu kekuatannya, satu weatheringnya. Tapi karena kita udah, makanya kenapa tadi saya nanya melulu tentang ini kalau ini dibolongin atau apa itu kan berarti merusak nih. Kira-kira ada penurunan nggak dari daya tahannya, dari weathering, lalu kan nanti catnya itu PVDF-nya akan pecah akibat dari itu. Nah itu gimana tuh? Apakah pernah ada testing tentang itu? Berapa tahankah nantinya seperti itu? Karena termasuk nanti ya kalau color finish ya bukan, kita nggak bicara menirnya tapi bicara tentang catnya, apakah itu nanti tahan tadi kalau saya lihat AMA 2605 ya Pak ya? Ya, AMA 2605. Ya, berarti saya rasa itu sudah cukup memadai, cuman waktu kita merusak, waktu kita potong dan lain-lain, apakah itu berpengaruh atau tidak? Paling itu pertanyaan saya. Terus yang ketiga yang tadi sama kayak
ngomongin tentang load, ya ngomongin tentang beban, apakah bisa dibebani. Kalau impact, ya itu impact kan bukan beban ya, impact itu terbentur atau apa. Nah, ini beban ini berarti kan dia dalam waktu yang cukup lama. Misalnya tadi kenapa saya tertarik tentang atap, karena pada suatu saat itu diinjek orang. Pada suatu saat waktu hujan deras, airnya tumpah misalnya dari atas, itu menjadi beban. Nah, seperti itu ya, saya yakin pasti ada perhitungannya lah. Mungkin Ada perhitungan. jadi paling intinya apakah, kan tadi Bapak tulis ada tebal 10, 20, 25 ya. Nah, Iya, 25. ya, nah itu kan saya nggak tahu bisa lebih tebal atau enggak. Nah, itu kan nanti misalnya diinjak-injak orang atau apa, yang jelas nggak mungkin jadi lantainya jembatan, nggak mungkin kan. Nah, jadi Jangan. ya, makanya. Jadi saya cuma concern tentang itulah, karena pemahaman saya ngelihat ini ya ada project lah. Saya lagi kepikiran akan menggunakan ini sebagai atap gitu aja. Nah, itu concern saya. Itu sih Pak. Siap-siap Pak Henry. Tapi benar. Ini produk yang pas banget untuk atap, Pak. Karena atap-atap gedung stadion segala itu kayak tadi Bapak saya showkan Dancing Beijing Airport itu gunain untuk atap. Memang gunain untuk atap. Jadi kenapa? Karena yang kelebihannya itu bisa diinjek. Saya coba share ya stress testnya ya. Baik, Kelihatan, Pak? sudah terlihat Pak. Oh, oke. Saya berusaha bikin videonya. Oke, ini contoh simpel ya. Stress test yang kita gunakan klip pertama ini 1.500 kali 2.500 ya. Oke, itu 826 yang bagus nanti kita taruh kita ambil Intinya ini mungkin masih relate dengan pertanyaan Pak Agus dan ketertarikan Pak Agus untuk menggunakan Alukor di proyeknya untuk atap gitu Pak. Nah biasanya kalau atap itu kan pasti akan relate dengan misalnya ketahanan atas panas misalnya Pak, dan suara hujan gitu. Nah dikarenakan core-nya dari Alukor ini bentuknya honeycomb gitu Pak, apakah memang ada di situ juga ada feature akustiknya gitu, dan mungkin ada penahan panasnya gitu Pak? Tentu Pak, kalau tapi dibanding dengan produk akustik memang berbeda ya Pak ya. Tapi kalau kita compare sama ACP, saya lebih compare dengan ACP kayak Alukobon gitu ya. Dia tentu akan lebih bagus dari sisi akustik, juga dia lebih bisa menahan panas karena dia punya ketebalan ya Pak ya. Dia bisa sampai 25 mm. Jelas dia menahan panas. Dia juga bisa compare sama ACP yang cuma 4 mili. Terus dari sisi bunyi juga pasti dia akan lebih meredam, Pak. Tapi kalau dibanding dengan sesuatu produk yang sifatnya akustik beneran kayak model gipsum akustik atau apa produk akustik gitu ya Pak ya. Itu insulation itu pasti lebih bagus. Tapi kalau di-compare dengan ACP ini ada feature tambahan seperti itu. Iya, ada feature tambahannya. Iya, benar Pak. Kecuali ini kan memang lebih bisa digunakan di eksterior. Kalau barang-barang akustik kan agak susah digunakan di eksterior.
mostly mungkin lebih baik untuk interior. Tapi untuk eksterior, kalau takut soal drum effect, bisa ditambahin dengan insulation di belakangnya, Pak, supaya drum effect-nya itu tidak terlalu terasa. Ini saya lanjutin lagi penggunaan, mostly memang penggunaan untuk soffit atau ceiling. Jadi banyak digunakan untuk itu, untuk beberapa proyek kami, atau gunakan untuk fin, bisa juga untuk fin. Jadi karena dia bisa di edging bagian tepinya, jadi nanti bisa jadi fin kayak gini, fin. Dan materialnya kan ringan, dan bisa dibikin tipis finnya. Kalau umumnya kan orang, kalau udah fin kayak gini nih harus ada structure nih di belakang. Harus pakai besi, tambahin aluminium, tambahin apa macam-macam, akhirnya nggak bisa tipis, harus tebal gitu. Terus nggak rata, akhirnya jadinya mencong-mencong gitu finnya. Jadi ini juga salah satu solusinya menggunakan Alucor. Kenapa di gedung-gedung di luar negeri kok bisa lurus-lurus ya gitu, dan tipis gitu. Ini ceiling juga di Switzerland. Ini proyek yang cukup lama untuk Alucor, lama sekali. Jadi tapi masih bagus. Kira-kira itu, Pak, presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan, sekalian saya juga mau share video juga. Bagus, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak, untuk ditanggapi? Paling gini, mau nanya support. Misalnya kita lagi ngedesain nih, terus kan kita butuh support dong tentang engineeringnya. Maksudnya engineering itu informasi ya, bukan minta tolong gambarin dong, enggak sih. Kita minta, kita butuh informasi yang berhubungan dengan engineering ya. Jadi misalnya kita punya desain gini, lalu kita butuh ketebalan berapa nih untuk desain misalnya fasad misalnya, atau fin, atau itu bisa dikasih dari Alucor. Bisa. Kita bisa suggest, kalau Bapak udah ada kira-kira, saya mau desain seperti ini, minta advice dari Alucobond untuk bagaimana bisa terwujud Kak seperti ini bentuknya, teknikalnya seperti apa sih, kira-kira nanti secara prinsip bagaimana sih bentuk teknikalnya, cara pasangnya gitu, kita bisa jelasin ke Bapak Pak nanti. Oh gitu ya. Nah terus mau nanya lagi, habis itu saya ngomongin garansi nih. Iya Pak. Yang digaransi itu apa aja sih Pak? Kalau Alucobond tuh garansinya itu, kalau Alucor sama dengan Alucobond. Garansinya karena material, kita garansi itu 20 tahun material, dan juga 20 tahun untuk catnya Pak. Karena catnya itu kita gunakan PVDF, selama pakai PVDF ya. Kalau bukan PVDF, kalau Alucor memang kita ada opsi. Kalau mau bukan PVDF gimana? Bisa request. Kalau request karena materi ini kan tidak digunakan hanya untuk gedung. Jadi ada yang minta, ini di catnya, sistem catnya itu bisa untuk printing. Nanti ada spesial untuk printing Pak, catnya, sistem cat printing, supaya nanti waktu dia punya alat, masuk ke alat printing dia langsung bisa di print. Gitu. Jadi kita tempel dulu satu material di atasnya, atau kita coating material yang nanti bisa digunakan untuk printing reklame, atau bisa untuk di stiker gitu.
atau hal-hal lainnya. Jadi kalau untuk bangunan kita pasti rekomend pakai PVDF supaya bisa digaransi 20 tahun. Dan produk ini sih otomatis sih dari garansi 20 tahun pasti. Lalu, nah, terus rekomendasi nih Pak, minta rekomendasi. Misalnya nih, kita mau pakai nih Alucor. Apakah pekerjaannya itu harus di factory, misalnya untuk potong, lipat, dan lain-lain, atau bisa dilakukan di site? Karena ini rekomendasi dari Alucor sendiri ini, apakah ada tim yang nanti bisa menilai pekerjaan si kontraktor ini atau gimana tuh prosesnya? Kalau Alucor sih kita kalau rumit, kita saranin memang yang tadi Alucor Clad, yaitu kita yang kerjakan Pak untuk sistemnya semua. Terus sudah jadi semi finish good atau finish ready to install, tinggal dipasang. Tapi kalau memang beberapa customer pengen hanya flat panel aja dan mereka mau melakukannya sendiri, tentu kita harus training Pak. Nanti dari kami nanti ada engineer yang akan training dulu ke mereka bagaimana cara kerjanya, mesin-mesinnya seperti apa gitu Pak. Kalau mau dikerjakan oleh mereka sendiri. Gitu. Oke, cukup sih Pak pertanyaan saya. Oke. Saya coba share ya beberapa video mungkin Pak sebelumnya. Boleh ya? Oke, supaya mungkin agak jelas gitu. Kira-kira itu Pak, mungkin bisa memberi pencerahan tentang produk kami, sehingga bisa kebayang nanti arsitek-arsitek atau teman-teman dari arsitek, teman-teman dari desainer bisa, oh ini bisa pakai buat apa nih gitu ya, dan ide-idenya mungkin bisa muncul gitu ya. Saya moga-moga bisa membantu dari sisi Alucor gitu Pak. Oke. Baik, Pak Agus, masih ada yang penasaran ingin ditanyakan Pak? Silakan. Cukup. Nanti Cukup Pak Agus. kopi darat aja, kopi darat. Kopi darat ya. Lebih enak ya. Ngobrolnya lebih panjang soalnya. Pertanyaan lebih banyak. Itu yang lebih penting ya Pak Henry ya. Iya Pak. Oke. Sekali lagi Pak Agus, terima kasih sudah menemani saya untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan ke Pak Henry. Ya, mudah-mudahan terjawab semua penasaran dari Pak Agus, dan kemana-mana dulu Pak Agus, saya akan masuk ke segmen yang akan pilih beberapa pertanyaan yang belum dibacakan, dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Pak Henry bisa jelaskan lebih detail Pak. Jadi bagi mungkin masih kalau ada pertanyaan yang belum terjawab secara langsung, di sini juga sudah hadir Eva dari
Alukobon dan Alukor yang juga sudah membantu saya menjawab beberapa pertanyaan di kolom chat. Tapi kami akan coba membacakan beberapa pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan di kolom chat hari ini. Baik, saya akan langsung membacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Pak Bambang Hartawan. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan dari Pak Bambang. Beliau dari PT WKC. Pertanyaan pertama adalah, untuk aplikasi desain curve ACP type mana yang proper untuk di bending? Dan berapa minimal? Ya, mungkin ini tadi sudah sedikit terjawab, Pak. Dan ini minimal derajat bending mungkin ya, Pak. Dan apa? Apa namanya? ACP tipe mana yang direkomendasikan? ACP sebenarnya kalau bending ya pasti ACP ya, aluminium composite panel atau kayak Alukobon itu yang paling fleksibel, pastilah ya. Tapi Alukor juga saya bilang kalau ambil yang mungkin 10 mili gitu, itu juga bisa untuk mau bentuk-bentuk curve yang seperti apapun. Malah lebih enak Alukor karena Alukor bisa 3D dimension curve dengan sistem press yang tadi saya tunjukin gitu. Jadi desainnya akan lebih tidak monoton hanya 2D curve. Ya, bisa lebih 3D curve. Gitu, Pak. Baik, itu jawaban pertama dari Pak Hendri. Pertanyaan kedua dari Pak Bambang. Apakah produk ACP Bapak mempunyai aksesoris sambungan antar panel dan dengan open joint? Tadi sebetulnya sudah ya, Pak. Mungkin boleh dijelaskan sedikit lagi, Pak? Ada. Pasti boleh. Jadi tadi saya ada tampilin sedikit ya tadi ya. Bahwa kita memang ada banyak sekali sistem-sistem yang open joint. Kita juga ada sistem tray panel open joint, ada SZ20, ada Omega clip gitu ya. Terus ada clamping macam-macam. Kita punya banyak sekali sistem. Bahkan ada beberapa, kalau mungkin yang udah kenal Alukobon, setiap tahun kita selalu keluarkan kalender dari Alukobon untuk semua proyek-proyek yang pernah dipasang di tahun itu atau beberapa tahun yang menurut kami menarik. Sistem pemasangannya kita tampilkan di kalender dan di belakangnya itu ada sistemnya. Jadi itu cukup membantu bagi aplikator-aplikator untuk melihat, oh ini sistem baru seperti apa dan digunakan di gedung ini gitu. Itu kita kasih dan jika memang butuh saran-saran dari kami tentang sistemnya juga boleh silakan ke saya. Nanti saya bisa share apa yang saya bisa bantu dari sisi desain yang diinginkan supaya sesuai ya dengan gedung yang dia desain, arsitek desain gitu. Oke, baik. Itu jawaban kedua dari pertanyaan Pak Bambang. Dan yang ketiga, nah ini simpelnya Pak. Ini mudah-mudahan tanpa harus menyebutkan merek dari Silen Pak. Nah, ini permasalahan ACP sambungan Silen yakni membuat ACP menjadi kotor. Apakah ada rekomendasi untuk merek atau tipe Silen yang bisa mengantisipasi hal tersebut, Pak? Iya, mungkin dari tipenya aja, Pak. Oke, kalau Silen sebenarnya teknologi Silen sudah canggih, ya. Mungkin di Indonesia beberapa distributor Silen di Indonesia itu tidak stokin Silen yang bagus yang digunakan untuk gedung, atau mungkin mereka tidak terlalu memperkenalkan kali ya. Tapi sebenarnya teknologi Silen sekarang saya udah coba gali juga ke perusahaan Silen ya. Teknologinya mereka sudah cukup canggih kok Pak sebenarnya, dan mereka sudah ada mengakomodir untuk ACP atau untuk marmer, untuk batu alam dan sebagainya. Mereka sudah ada spesifikasi Silennya. Dan yang dari Alukobon sebenarnya simpel. Kalau kami hanya minta material tersebut adalah non-stand, tidak ada asid, non-stand, sehingga tidak merusak kita punya PVDF. Itu aja kalau dari Alukobon atau Alukor gitu. Karena kita berusaha menjaga supaya material kami itu tidak kena staining pada diakibatkan oleh Silen.
Biasanya spesifikasi itu kalau Bapak atau Ibu atau teman-teman udah ngobrol sama orang sealant, sebenarnya tinggal ngomong aja, saya aplikasinya untuk ACP, saya butuhnya yang non-standing sealant, tidak merusak PVDF. Nah, dia wajib memberi Bapak atau Ibu recommendation itu, karena ada tipenya, ada nomornya. Jadi saya nggak bisa sebutin di sini. Tapi kalau mau chat pribadi boleh, nanti chat aja, nanti saya kasih tahu kode-kodenya. Mungkin menambahkan pertanyaan Pak Bambang nih Pak, pada saat misalnya secara langsung gitu ya, mungkin teman-teman di sini langsung ketemu Bapak, ada kemungkinan yang kasarnya dipaketin nggak sih itu Pak, bekerja sama dengan salah satu sealant gitu? Paketing kita dulu pernah Pak, Bang punya ide itu untuk paketing. Sebenarnya sistem sealant kan banyak banget ya, banyak banget sekali merek, dan customer juga punya pilihannya sendiri-sendiri. Aplikator juga punya aplikator dan kontraktor itu punya mereka punya penilaian sendiri tentang sealant. Dan sealant itu kan tidak digunakan hanya untuk ACP, banyak lah ya. Untuk kaca, untuk apa. Jadi dalam satu gedung itu mereka mungkin hanya mau satu brand gitu kadang-kadang. Jadi kita dari Alkobon kita bebaskan dari sisi itu selama kriteria-kriteria yang kami tentukan seperti non-standing sealant, tidak ada asid, bisa tahan cuaca, atau weather seal ya, terus tidak merusak, tidak mudah getas ya, fleksibel gitu. Itu aja sih. Dan saya rasa perusahaan sealant udah punya ini. Tapi sebenarnya kalau mau bagus lagi ya open join. Kalau mau pusing ya, nggak mau pusing soal sealant gitu ya, udah open join aja. Itu kita Alkobon ada suggestion open join banyak gitu yang jadi opsi, dan kenapa tidak gitu kan, memulai open join. Pakai sistemnya Alkobon. Iya dong. Oke, Pak Henry terima kasih atas jawabannya, dan Pak Bambang terima kasih. Mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kita lanjut. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman masuk ke dalam halaman Katalog Pro, halaman yang pertama kali ditemukan adalah halaman values namanya. Jadi di sini kita akan melihat berbagai macam update aktivitas dari Katalog Pro, terus juga konten-konten dari setiap brand yang ada di Katalog Pro dan selanjutnya. Jadi ini seperti newsfeed kalau ada di sebuah sosial media. Dan kenapa saya bilang Katalog Pro ini sebagai alat bantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena sebagai desainer atau perencana, selain kita merencanakan suatu project atau mendesain, kita juga biasanya perlu untuk merekomendasikan material. Dan Katalog Pro kita bisa mempunyai satu sistem atau cara untuk membuatkan sebuah dokumen rekomendasi material secara singkat dan juga detail gitu ya. Contoh misalnya kita ingin masuk ke kategori arsitek interior, dan nanti di bawahnya akan terkumpul berbagai macam subkategori dari vendor-vendor material yang kita ingin tahu lebih dalam gitu. Mungkin contoh seperti ACP di sini, dan nanti di kategori ACP ini akan terkumpul berbagai macam varian. Jadi seperti Alukor di sini. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa melihat Alukor itu dari mana, kantornya di mana, dan juga yang terpenting adalah varian dari brand itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu lebih dalam, kita bisa klik salah satu produknya, dan apabila ini adalah produk yang kita spesifikasikan, kita bisa klik Apple Transport. Dan yang menarik lagi, saat ini Katalog Pro sudah mempunyai satu feature jual beli. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin langsung mendapatkan produk-produk yang sudah ada di Katalog Pro, Bapak Ibu dan teman-teman tinggal masuk ke fitur promo, dan ini sudah ada beberapa produk-produk material building dengan harga yang cukup menarik yang bisa didapatkan secara langsung. Mungkin untuk fitur ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan Mas Prima. Ya, selamat siang Mas Bayu, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu selamat siang, perkenalkan saya Prima dari bagian dari Katalog Pro. Benar informasi yang disampaikan oleh Mas Bayu, di mana Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi mengenai spesifikasi material building yang Bapak Ibu inginkan, dan kali ini Katalog Pro telah menghadirkan Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan informasi, melainkan bisa mendapatkan barangnya langsung lewat Katalog Pro. Saya izin share screen, Mas Bayu, Bapak Ibu. Jadi Katalog Pro telah hadir untuk membantu segala sesuatu mengenai material building. Jadi ada fitur 2 yaitu promo dan review. Bapak Ibu di fitur promo, Bapak Ibu bisa langsung check out dengan harga promo.
karena Bapak Ibu, kami Katalog Pro memastikan barang-barang yang ada di Katalog Pro itu langsung dari prinsipalnya masing-masing. Sehingga kualitas mengenai produk tersebut, Bapak Ibu tidak perlu ragu, karena Katalog Pro telah membuat dan memberikan informasi maupun mendapatkan informasi atau mendapatkan materialnya langsung dari prinsipalnya. Nah, apabila Bapak Ibu tidak mendapatkan produk atau varian yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu di dalam proyek, maka Bapak Ibu bisa menggunakan fitur RFQ. Nah, fitur RFQ ini memudahkan Bapak Ibu di dalam pekerjaan di salah satu proyeknya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir, karena Katalog Pro telah hadir 800 brand dari 20.000 produk varian yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Tentunya Bapak Ibu bisa melakukan request for quotation di fitur RFQ di Katalog Pro. Caranya cukup mudah. Dimanapun Bapak Ibu berada di proyeknya, Bapak Ibu tinggal isi tujuan pengiriman, nama, nomor telepon, alamat, provinsi, dan Bapak Ibu bisa mengisi tabel di dalam fitur RFQ. Misalnya apabila sesuai nanti kebutuhan Bapak Ibu setelah sesi fokus series ini, Bapak Ibu bisa juga langsung menginginkan Alukor. Bapak Ibu bisa klik ketik Alukor, nama produknya, jumlah budget. Setelah itu Bapak Ibu bisa send RFQ. Tetapi apabila ada varian lainnya, Bapak Ibu juga bisa isi, karena kami telah memberikan fasilitas yang mudah dan send RFQ, maka kami Katalog Pro akan membantu Bapak Ibu di dalam proyeknya, seperti itu. Tetapi tidak hanya promo dan RFQ, apabila Bapak Ibu ingin berkomunikasi secara langsung dengan kami telah menyediakan hotline WhatsApp Katalog Pro di sebelah kanan. Bapak Ibu tinggal klik saja ikon WhatsApp tersebut dan lanjutkan ke chat, maka kita akan berkomunikasi untuk memenuhi semua material building Bapak Ibu yang di dalam satu proyek, baik di arsitektural, sipil maupun MEP. Itu saja yang bisa saya informasikan. Semoga Katalog Pro bisa membantu segala sesuatu pekerjaan Bapak Ibu, baik dalam memberikan spesifikasi informasi maupun mendapatkan produknya langsung hanya di Katalog Pro. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu bisa save saja nomor WhatsApp Katalog Pro Bapak Ibu yang ada di layar di 0822 000 1678, atau mau masuk lewat fitur Katalog Pro di promo dan RFQ bisa di platform kami yaitu katalogpro.co.id. Terima kasih Mas Bayu, saya kembalikan. Belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Pak Agus sudah menemani saya menjadi profesional reviewer hari ini. Semoga sehat terus Pak Agus. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Terima kasih Pak Agus. Katalog Pro semua dan Alukor. Makasih banyak loh. Baik, dan Pak Henry, terima kasih banyak sudah selalu sharing mengenai varian produk dari Alukobon, Alukor, dan yang terakhir jangan lupa kita akan ada satu sesi lagi penutup, yaitu produk apa Pak? Alukolux ya Pak ya? Alukolux, ya. Alukolux yang yang butuh banyak varian-varian itu di Alukolux di sesi ketiga dari grup Alukobon. Baik, mungkin saya sudahi sesi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang hadir, dan bagi teman-teman yang tadi mendapatkan materi menarik, door prize dari Alukor, segera kami akan hubungi, dan saya tutup sesi hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.